Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Nurulfitriani dapat kembali menyapa Anda di program Sapa Jawa Barat. Saudara, di Sapa Jawa Barat kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur. Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan indikator pembangunan di setiap wilayah ataupun daerah, baik itu pusat, provinsi, kota, dan juga kabupaten, karena menyangkut aspek yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari, seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli. Dan aspek pendidikan ini memiliki peran yang sangat krusial, karena pendidikan yang berkualitas ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Di tahun 2025, Kabupaten Cianjur menempati posisi paling rendah dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu seperti apa langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Cianjur? Oleh karenanya telah hadir bersama kita semua Kepala Dinas Pendidikan Disdikpora di Kabupaten Cianjur, Bapak Ruhli Solehudin. Selamat pagi Pak Ruhli. Siap, selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya, selamat. Terima kasih juga Bapak Ruhli ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kita di pagi hari ini. Siap. Oke, Pak Ruhli, di tema kita kali ini adalah akselerasi indeks pembangunan manusia bidang pendidikan. Betul. Nah, sebelum kita membahas mengenai akselerasinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, sejauh mana indeks pembangunan manusia ini bisa meningkat dari bidang pendidikan? Siap. Baik, terima kasih pada kawan-kawan semua. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, khusus mewakili pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, perlu disampaikan dan perlu digambarkan bahwa pembangunan suatu daerah itu dapat dinilai dari keberhasilannya IPM suatu daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur, betul tadi yang disampaikan bahwa kita menempati urutan terbawah gitu ya. Kita Dinas Pendidikan merupakan salah satu indikator gitu ya dalam pemenuhan indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. Kemudian dapat kami gambarkan pula bahwa keberadaan indeks pembangunan manusia Kabupaten Cianjur khususnya bidang pendidikan tahun 2024 kemarin adalah 7,2. Kemudian alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita mendapatkan nilai 7,33. Ini ada kenaikan berkat kolaborasi dan kerjasama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Cianjur khususnya di bidang pendidikan. Betul. Di Disdikpora ini, sejauh mana sebetulnya aspek pendidikan ini dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia? Siap. Perlu disampaikan bahwa indeks pembangunan manusia ini ada beberapa indikator yang ditilai, baik itu usia wajar Dikdas maupun usia di luar wajar Dikdas ya. Sebagaimana kita ketahui untuk APK maupun APM, khususnya untuk jenjang SD, SMP, dan SMP, SMA ini sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi untuk akselerasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur memang masih di bawah rata-rata. Karena ini indikatornya adalah usia 25 tahun ke atas gitu ya. Betul. Mengingat di tahun 2024, Kabupaten Cianjur juga menempati posisi terendah. Betul. Ditambah dengan beberapa bencana yang terjadi Betul. di Cianjur. Cianjur. Apakah bencana-bencana ini juga mempengaruhi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur ini, Pak? Betul. Ada beberapa kendala ya. Betul tadi yang disampaikan, diantaranya adalah pertama adalah sewaktu COVID, kemudian yang kedua adalah waktu bencana alam di Kabupaten Cianjur, dan yang terbaru adalah bencana alam kemarin di tahun 2024. Itu sangat berdampak sekali kepada peningkatan IPM yang ada Kabupaten Cianjur khususnya bidang pendidikan gitu ya. Betul. Nah, dengan adanya beberapa bencana yang terjadi juga di Kabupaten Cianjur, lalu sebetulnya langkah seperti apa yang sudah direncanakan untuk bisa meningkatkan IPM ini di bidang pendidikan? Betul. Perlu disampaikan dan perlu digambarkan setelah kita menelaah kemudian kolaborasi setiap stakeholder sesuai dengan arahan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2025 ini ada beberapa aspek yang kita akan laksanakan. Yang pertama tentu kita koordinasi dan kolaborasi dengan setiap stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa inovasi
yang bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IPM ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah adanya kolaborasi atau adanya program pendidikan yang berwawasan tentang kemasyarakatan. Contohnya adalah program kesetaraan berbasis pondok pesantren, atau kemudian yang selanjutnya adanya penambahan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal, karena akan menampung usia-usia di atas 25 tahun ke atas untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita pun kolaborasi dengan Kemenag, kemudian dengan BPS untuk mensinkronkan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam penilaian indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan, gitu ya. Nah, tadi juga Bapak sudah menjelaskan bahwa ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan. Sejauh ini sudah berapa persen inovasi itu dilakukan oleh Disdikpora ini, Pak? Alhamdulillah sesuai dengan gambaran, sesuai dengan harapan pada tahun 2024 sampai 2025 kita sudah mendapatkan indikator yang maksimal, dengan gambaran bahwa di tahun 2024 kemarin kita menempati peringkat pertama se-Jawa Barat dalam hal peningkatan dengan nilai raihan itu sekitar 0,11%. Dan kita pun sudah kedatangan dari BPS Provinsi maupun BPS Pusat untuk mengklarifikasi betul enggak program yang dilaksanakan. Alhamdulillah Kabupaten Cianjur dapat memberikan gambaran secara seutuhnya sehingga nilai yang diraih oleh Kabupaten Cianjur khususnya bidang pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya kita pun di dalam program pembelajaran usia wajar Dikdas, baik itu untuk SD, SMP, ada beberapa program inovasi. Yang pertama adalah adanya program beasiswa untuk mengantisipasi bagi anak-anak peserta didik kita yang terancam DO. Kemudian yang kedua, kita pun bersama dengan stakeholder, kita adanya program pola orang tua asuh. Sehingga kewajiban pendidikan ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi kewajiban kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian yang paling penting, kita tentu terus bersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tersebut, sehingga semua upaya berbagai program yang telah kita rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tadi mengenai beasiswa yang sudah disiapkan di Disdikpora, adakah persyaratan khusus untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut, ya Pak? Betul, tentu kita menyiapkan indikator yang harus disiapkan oleh anak-anak peserta didik kita yang mendapatkan beasiswa. Karena bagaimanapun biaya pendidikan itu sudah diterima melalui dana BOS, tetapi kan kita paham, kita tahu bahwa tidak semua anak didik kita itu berkecukupan. Ya, misalkan pengadaan sepatu, pengadaan alat tulis, kemudian seragam. Nah, kita meluncurkan beasiswa pertama untuk yang berprestasi, kemudian yang kedua untuk anak didik yang dalam tanda kutip miskin. Nah, tetapi miskin ini berdasarkan kategori yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial sesuai dengan data DTKS. Mengenai tema kita adalah akselerasi indeks pembangunan manusia. Sebenarnya di bidang pendidikan ini dilihat dari apa saja? Saya akan menanyakan pertanyaan itu, namun kita harus menjeda sejenak. Siap. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jawa Barat. Siap. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat bersama saya Anissa Nurul Fitriani, dan kita masih membahas tentang akselerasi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur bersama Bapak Ruhli Solehudin selaku Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Cianjur. Tadi ada sempat perbincangan kita yang terpotong mengenai untuk mewujudkan akselerasi IPM ini. Sebetulnya dalam aspek pendidikan ini apa saja yang dilihat? Baik. Perlu digambarkan bahwa salah satu indikator tentang peningkatan IPM bidang pendidikan ini yang pertama adalah DO, kemudian yang kedua adalah lulusan sekolah, apakah sudah banyak yang lulusan atau belum, atau angka melanjutkan, kemudian yang ketiga anak yang belum pernah sama sekali sekolah. Nah, itu sebagai salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan IPM. Selain bidang-bidang yang lain terhadap pemenuhan akses layanan pendidikan. Kemudian yang keempat, standar pelayanan minimal apakah sudah tersampaikan atau sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya di bidang pendidikan. Oke. Lalu langkah yang dilakukan Disdikpora agar mempersiapkan Cianjur produktif di pasar global melalui pendidikan. Ini sebetulnya apa saja yang sudah disiapkan? Ya, baik, perlu disampaikan bahwa kita Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur sesuai dengan visi pemerintah sekarang, yaitu Cianjur era baru, Cianjur berjaya, ya, dan Cianjur istimewa. Tentu kita harus melaksanakan program-program dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, kita bidang pendidikan tentu selain contoh di program kesetaraan, selain pendidikan keilmuan, tentu kita juga mengadakan program life skill, sehingga anak-anak kita yang ada di Kabupaten Cianjur akan mendapatkan gambaran ke depan seperti apa, disesuaikan dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di pendidikan non formal pun kita ada LPK yang sesuai dengan rumpun yang ada, kemudian disesuaikan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kita sudah banyak LPK yang berjalan, malahan alhamdulillah kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga sudah memberangkatkan untuk pekerja kepada ke luar negeri sesuai dengan kriteria-kriteria atau SOP yang telah ditentukan, sehingga yang akan berangkat itu adalah telah memenuhi baik itu skill, keilmuan, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di pihak internal kita di pemerintah Kabupaten Cianjur, kita adanya pemberdayaan life skill yang kolaborasi dengan UMKM yang ada sesuai dengan karakteristik, sehingga tak kala kita melaksanakan program pemberdayaan itu akan berhasil. Nah, kita di jenjang sekolah, jenjang SD maupun jenjang SMP, kita adanya pendidikan karakter, kemudian adanya pendidikan life skill disesuaikan dengan harapan mereka. Mengingat tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak bahwa misalnya Cianjur ini dia menempati posisi terendah di 2025. Lalu ada beberapa indikator yang bisa meningkatkan IPM ini. Salah satunya di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga daya beli kesehatan. Nah, lalu
Dari beberapa indikator itu, sejauh mana indikator aspek pendidikan ini dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur dengan beberapa program dan juga inovasi yang sudah disiapkan? Dengan adanya program-program yang tadi serta inovasi-inovasi program yang telah kita gulirkan serta program yang akan kita laksanakan, saya yakin sesuai dengan program yang akan direncanakan, kita akan naik, mudah-mudahan tidak lagi terbawah ya, dengan indikator-indikator tadi, program inovasi yang akan dilaksanakan. Ya. Dan pastinya dalam setiap ingin mewujudkan IPM yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, itu pasti ada beberapa hambatan dan juga tantangan yang sudah dilalui ataupun yang akan dilalui nanti. Nah, kira-kira hambatan dan tantangan apa aja yang menyulitkan untuk bisa meningkatkan IPM ini, Pak? Betul, perlu disampaikan ada beberapa kendala yang kita sikapi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adanya sesuai dengan kita kan merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Barat, kemudian letak geografisnya juga beragam. Kemudian yang ketiga letak jumlah satuan pendidikan yang banyak. Untuk sebagai gambaran, jumlah SD ada sekitar 1.250 satuan pendidikan, jumlah SMP ada sekitar 450 satuan pendidikan, kemudian dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, tentu karakter pendidikan itu menjadikan poin utama. Kemudian yang selanjutnya kendalanya yaitu adanya kesadaran masyarakat belum sepenuhnya merata. Ada perbedaan antara perkotaan, pedesaan, tetapi itu menjadikan satu motivasi bagi kita untuk terus memberikan pemahaman. Yang selanjutnya kendalanya itu adalah adanya ketersediaan layanan, ya, akses pemenuhan untuk pembelajaran pendidikan. Gitu. Mengingat dengan lokasi yang tadi juga Bapak sebutkan bahwa Kabupaten Cianjur ini merupakan wilayah terbesar kedua. Nah, dengan banyaknya juga pendidikan SD, SMP yang sudah disebutkan tadi, ini bagaimana Disdikpora ini bisa mencakup seluruhnya agar bisa merata? Kita Dinas Pendidikan tentu dalam melaksanakan program sudah merencanakan, dimulai dari perencanaan, proses, kemudian pembinaan atau pengawasan, kemudian evaluasi, sehingga yang terakhir adalah rekomendasi. Kita Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di tingkat kecamatan kita dibantu oleh Kordik atau Koordinator Layanan Pendidikan tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Kemudian di tingkat SMP kita ada Subrayon juga sebagai kepanjangan tangan kita untuk melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan. Ya, jadi bisa menjangkau kepada seluruh daerah yang ada di Kabupaten Cianjur sampai ke pelosok. Kemudian yang ketiga, kita pun berkolaborasi dengan aparatur pemerintah terkecil seperti dengan kecamatan sampai ke desa. Ya. Kita mencoba untuk bersama-sama membangun tentang kesadaran pendidikan. Dengan hal yang sudah Bapak sebutkan tadi, pasti ada beberapa rencana yang akan dilakukan Disdikpora di tahun 2025 dan juga tahun yang akan datang. Namun saya akan menanyakan pertanyaan tersebut setelah jeda yang berikut ini. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jawa Barat. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari ID? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri.
bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat bersama saya Anissa Nurul Fitriani, dan kita masih membahas mengenai akselerasi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur melalui akses pendidikan. Dan di perbincangan kita sebelumnya sempat terjeda, saya akan menanyakan kembali Pak mengenai rencana ataupun strategi Cianjur ke depannya mengenai IPM ini. Kan di tahun 2024 ini dan 2025 menempati posisi terendah agar bisa menjadi posisi tertinggi di Jawa Barat ini. Sebetulnya rencana dan strateginya itu apa saja Pak? Baik, perlu disampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur sesuai dengan visi dan misi ada beberapa strategi di bidang pendidikan, khususnya dalam rangka meningkatkan akselerasi indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Di dalam artian ini adalah adanya pemenuhan infrastruktur untuk ruang kelas, kemudian untuk rehab, kemudian sarana pendukung lainnya seperti meja tulis, kemudian alat IT, ya, karena bagaimanapun kita Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus memacu sesuai dengan perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan. Nah, itu pemenuhan layanan akses pendidikan kepada masyarakat sehingga dapat menjangkau kepada semuanya. Kemudian strategi yang kedua yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu peningkatan tata kelola kelembagaan satuan pendidikan. Karena bagaimanapun tata kelola ini harus sesuai dengan regulasi yang ada sehingga kita tidak semrawut dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian strategi yang ketiga yaitu peningkatan capaian kemampuan literasi dan numerasi. Karena ini juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian indeks pembangunan Indonesia di bidang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang literasi dan numerasi ini merupakan kewajiban kita bersama untuk menyadarkan supaya literasi dan numerasi ini bisa meningkat khususnya di Kabupaten Cianjur. Kemudian yang keempat strategi yang akan dilaksanakan yaitu pemenuhan tenaga kependidik dan kependidikan, ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena bagaimanapun SDM ini yang melaksanakan program pendidikan harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan perkembangan zaman. Baik itu dari segi kompetensi maupun dari segi kualifikasi pendidik itu sendiri. Kemudian yang keenam tentu kita dalam melaksanakan inovasi atau strategi ini disesuaikan dengan kurikulum nasional. Kita tambah dengan kurikulum lokal, ya, disesuaikan dengan karakteristik khususnya di Kabupaten Cianjur sebagai kota tatar santri. Kemudian yang terakhir adalah pemenuhan standar pelayanan minimal. Karena bagaimanapun dalam 8 standar pendidikan ada standar pelayanan minimal yang harus kita laksanakan, yang harus diterima oleh masyarakat khususnya Kabupaten Cianjur. Oke, dari beberapa strategi yang Bapak sampaikan tadi ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan literasi numerasi. Kita tahu bahwa warga di Indonesia ini sangat minim literasi. Nah, bagaimana cara Disdikpora untuk bisa meningkatkan dan juga mengajak anak-anak untuk bisa mulai mau membaca seperti itu, Pak? Alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Gubernur, sesuai dengan arahan Pak Bupati khususnya Kabupaten Cianjur, kita mengharuskan anak-anak didik di satuan pendidikan baik itu jenjang SD maupun SMP, kita kembali kepada semula seperti penggunaan gadget itu dikurangi, tetapi kita kembali kepada buku yang supaya kita bisa membaca buku tersebut. Kemudian yang kedua kita pun fokuskan kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah supaya anak-anak didik kita bisa membaca kegiatan literasi maupun numerasi tersebut. Oke, lalu di strategi yang selanjutnya ini mengenai kurikulum lokal. Nah, untuk kurikulum lokal ini sebetulnya mencakup apa saja?
perlu disampaikan bahwa kurikulum sekarang yang sedang berjalan adalah kurikulum merdeka ya. Nah, tentu di sini kita pun memasukkan muatan-muatan lokal, khususnya di Kabupaten Cianjur, seperti yang pertama ada strategi sapa guru ya. Kemudian karena bagaimanapun pendidik itu harus datang lebih awal menyapa anak-anak didik siswa kita yang datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, adanya pembiasaan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, baik itu di awal maupun di akhir. Di awal contohnya kita apakah adanya mengaji bersama sebelum dilaksanakan pembelajaran, atau di akhir. Nah, itu disesuaikan dengan daerah atau sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita lokal pun ada yang namanya guru ngajung juga sekolah atau program home visit, karena harus ada chemistry antara pendidik dengan orang tua, sehingga orang tua mengetahui perkembangan baik itu positif maupun negatif dari anak didiknya, dari anaknya yang disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing, sehingga kita bisa memantau perkembangan dan memantau penanganan seperti apa yang diharuskan untuk anak didik peserta tersebut. Betul sekali, karena pendidikan antara orang tua dan juga guru di sekolah ini harus berkesinambungan. Karena kerjasama ini juga sangat bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia, apalagi di bidang pendidikan. Nah, terakhir nih Pak, ada mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Cianjur dan juga warga sekitarnya. Silakan. Siap. Baik, terima kasih. Kami Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, sesuai dengan harapan, sesuai dengan arahan Bapak Bupati, apalagi sekarang Cianjur era baru, Cianjur berjaya dan Cianjur istimewa, tentu di bidang pendidikan akan terus mensupport dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya kami juga mari kita bersama-sama mengajak kepada semua stakeholder, kepada semua pemangku kepentingan dan kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, terutama dalam rangka menciptakan karakter pendidikan yang lebih maju. Oke, siap. Terima kasih Pak Ruli sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini di Sapa Jawa Barat. Kita juga berharap bahwa di tahun ini dan selanjutnya IPM di Kabupaten Cianjur ini dapat meningkat. Amin. Oke, siap. Saudara. Pendidikan ini merupakan hal yang penting bahwa bisa meningkatkan akselerasi dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Apalagi sebenarnya pendidikan ini merupakan investasi untuk bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Saya Anissa Nurul Fitriani, sampai jumpa lagi di Sapa Jawa Barat selanjutnya. Nyalakan pagi dengan energi berita terpercaya. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini. Update peristiwa terhangat dari dalam dan luar negeri bersama narasumber kredibel. Untuk jalani hari lebih positif, ikuti Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Demo pengemudi ojek online di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Aksi juga dilakukan di Balai Kota Cirebon. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kasus pelecehan seksual saudara dokter kandungan pelaku pelecehan di salah satu klinik di Garut, Jawa Barat telah ditahan. Saudara, saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jika peristiwa ini terbukti terjadi pelecehan seksual terhadap pasien, apa sanksi terberat dari IDI? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Perusahaan wisata luar angkasa Blue Origin milik Jeff Bezos membawa sejumlah tokoh perempuan termasuk penyanyi Katy Perry berwisata ke luar angkasa. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga
dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV.